حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa bughdud dunya. Dan termasuk di antara ketaatannya hati adalah manakala kita bisa menjadikan hati kita ini kosong daripada dunia, menjadikan hati ini nggak suka, benci dengan yang namanya dunia. Dunia ini kalau kita manfaatkan untuk taat, maka dunia itu menjadi kebaikan buat kita. Itu adalah bagian dunia yang terpuji. Walatan sanasibaka minad dunya. Dunia kita dapat dengan cara yang halal dan kita gunakan untuk ibadah. Itu bagian dunia yang terpuji. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu daripada dunia. Gimana caranya? Apa maksudnya? Larangan Allah kepada kita untuk melupakan dunia. Ambil dunia, tapi sesuaikan dengan hajat dan kebutuhan. Lebih daripada itu, kembalikan lagi fisabilillah. Ini adalah dunia yang baik. Ini adalah dunia yang baik. Ada dunia yang mubah, diambil untuk yang halal, dan diambil dengan cara yang halal. Itu mubah, bukan digunakan untuk ibadah, tapi juga tidak digunakan untuk maksiat. Cara mengambilnya halal, digunakan untuk perkara yang mubah, halal, tapi bukan ibadah. Maka itu adalah bagian dunia yang mubah. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya halaluha hisab, haramuha azab. Halalnya dihisab. Harta yang tidak dihisab itu adalah harta yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dunia yang kita gunakan sebagai alat untuk bekal akhirat. Ini enggak dihisab oleh Allah. Ada dunia yang tercela. Kapan dunia itu dikatakan tercela? Satu di antara dua. Dia ambil dengan cara yang haram, walaupun digunakan untuk yang haram, halal ataupun mubah, tetap hukumnya adalah tercela. Kenapa? Cara mendapatkannya nggak halal, walaupun digunakan untuk pakai masjid, untuk bangun pesantren, santunan anak yatim, donasi, tapi hasil korupsi. Pakai untuk haji, bangun asrama untuk panti jompo, tapi hasil korupsi, haram tetap. Atau yang kedua, cara ngambilnya halal, tapi digunakan untuk maksiat. Ini tercela juga. Yang lebih parah, cara mendapatkannya cara yang haram dan digunakan juga untuk hal yang haram. Kadang-kadang orang mengatakan begini, Beb, cari yang halal aja susah, Beb. Apalagi cari yang haram. Saya katakan yang pertama, betul ucapan itu. Memang Allah jadikan perkara yang halal ini
lebih susah untuk kita cari daripada apa yang haram. Beb, nyari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Memang Allah jadikan sesuatu yang halal itu lebih susah untuk kita dapatkan daripada apa yang haram. Makanya dikatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita suka. Mencari yang halal itu berat, soro. Sementara neraka dikelilingi oleh sesuatu yang kita suka. Cari yang haram itu kita suka. Kenapa? Mudah, enteng, gampang, instan, cepet, nyolong, perampok, begal, dukun, babi ngepet misalnya. Dia merasa mendapatkannya mudah, tapi neraka. Ini yang pertama. Dubib, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, betul. Tapi yang kedua, ulama mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal, yang baik, maka Allah akan bimbing dia, Allah arahkan dia untuk ketemu sama apa yang halal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Dubib, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, orang ini nggak akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu yang halal. Akhirnya dituntun sama setan, ketemunya yang haram terus. Makanya dia sampai ngomong, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kenapa? Karena dengan cara berpikir seperti itu dia jauh dari Allah, dekatnya sama setan. Akhirnya diarahkan, dituntun tanpa dia sadari oleh setan untuk selalu ketemu yang haram. Makanya dia merasa ketemu yang halal itu jauh lebih susah daripada nyari yang haram. Jadi betul ucapan itu, tapi bukan berarti benarnya ucapan itu bisa membenarkan tingkah laku kita, perbuatan kita untuk cari yang haram aja, nggak usah cari yang halal. Keliru. Kenapa? Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencari harta yang halal, pasti Allah tidak akan biarkan kita terlantar. Pasti Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah bimbing, tuntun, arahkan kita, akhirnya ketemu sama apa yang halal. Jelas nih ya? Nah, hadirin hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dikatakan dunia. Dunia dikatakan dunia, ma summiyatid dunya dunya illa lidanaatiha. Dunia itu enggak dikatakan dunia kecuali karena hinanya. Jadi secara bahasa saja dunia itu berarti hina. Sesuatu yang murah, remeh, receh, enggak ada harganya. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Makanya sampai ulama mengatakan ad-dunya jifah. Dunia itu bangke, kotor, najis, bau. Siapa yang mau berebut dengan bangke? Misal nih, ada bangkainya onta. Kalau hidup harganya ratusan juta, tapi kalau mati jadi bangke, siapa yang mau? Siapa yang mau? Jenengan mau saya kasih onta tapi bangke? Siapa yang mau? Jenengan mau saya kawinkan dengan seorang wanita yang cantik jelita tapi meninggal? Siapa yang mau? Apa manfaatnya? Itulah dunia. Sampai pernah Rasulullah SAW masuk pasar, ngelihat ada bangkainya kambing, kupingnya kecil. Kambing itu kan seharusnya kupingnya panjang begitu ya normalnya. Ini enggak, kupingnya kecil. Jadi kelihatan aneh, sehingga dianggap oleh orang ini kambing-kambing yang cacat. Udah begitu bangkai pula. Kecil kambingnya, kupingnya kecil, mati bangkai. Diangkat oleh Rasul. Siapa yang mau nih, saya jual harga 1 dirham. Ibarat sekarang ya, kalau hidup nih harganya misalkan 1,5 juta. Kenapa? Kecil, ada cacatnya. Mestinya 3 juta jadi 1,5 juta. Wes, enggak saya jual 1,5 juta. Saya jual 100.000 aja. Siapa yang mau? Jenengan mau enggak kira-kira? Beli 100.000 nih. Kira-kira mau? Bib, gratis enggak mau, Bib. Apalagi beli walaupun 100.000, 10.000 gratis kami enggak mau. Sahabat menjawab dengan jawaban yang sama. Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup itu cacat, udah kecil, kemudian telinganya juga kecil, cacat, apalagi bangkai ya Rasul, dijual 1 dirham, siapa yang mau ya Rasul? Dah, bener nih, kalian nggak mau nih, ya nggak mau ya Rasul, gratis pun kami juga nggak mau ya Rasul. Ketahuilah, nilainya dunia
lebih menjijikkan, lebih kotor, lebih bau, lebih najis daripada kalian menganggap ini adalah satu hal yang kotor, nggak ada manfaatnya, menjijikkan, najis dan seterusnya. Dunia lebih menjijikkan daripada itu. Kata Nabi, dunia itu menjijikkan, lebih menjijikkan daripada bangkainya kambing, kambing yang cacat pula. Lihat. Makanya tidak dikatakan dunia sebagai dunia kecuali dari segi bahasa najis, jijik, rendah, hina, murah. Makanya kalau ada orang berambisi dengan dunia, saya kasih kabar, dua kabar. Orang yang punya ambisi terhadap dunia, dua kabar saya. Yang pertama, orang yang berambisi sama dunia berarti memang sudah nih, yang mestinya dia waras dianggap gila, yang mestinya dia normal dianggap nggak normal, abnormal. Orang berebut dunia nggak normal. Kenapa? Lihat Qarun, jadi orang mulia tuh Qarun, Namrud, Fir'aun, nggak ada. Jadi orang yang memang niat cari dunia, ya berarti memang dia cari kehinaan. Orang yang cari dunia cari kehinaan. Ini kabar saya yang pertama. Kabar yang kedua, orang yang ambisi terhadap dunia nggak bakal kenyang, nggak bakal cukup, nggak bakal puas. Kenapa? Manhuman la yashba'an. Ada dua kelompok manusia nggak akan pernah kenyang. Yang satu baik, yang satu tercela. Yang baik, talibul ilm, menuntut ilmu. Kadang-kadang sudah umur, udah tua, mata udah mulai rabun, misalnya, kaki udah mulai lemah, rambut sudah putih beruban, tapi di mana ada pengajian, taklim, jauh dekat hadir, hujan panas hadir. Kenapa? Saya mau tanya, apakah kita ini kalau sudah tua nggak butuh makan? Ketahuilah, ilmu itu makanannya hati. Kenyang lapar, makan nggak makan mati. Tapi kalau hati kenyang sama hati yang lapar daripada ilmu agama, beda nasib. Kira-kira di Jalan Bayam nggak ada makanan, adanya makan di alun-alun, di alun-alun. Kira-kira jenengan berangkat nggak ke alun-alun? Hujan, berangkat nggak kira-kira? Panas, nggak ada makanan di sini, ada di alun-alun. Berangkat nggak kira-kira? Hujan, deres, bledek. Berangkat? Panas, panas. Nggak ada mikrolet, nggak ada, jenengan nggak punya kendaraan, mau jalan, berangkat nggak kira-kira? Tahu ya perbandingannya ya? Ilmu agama gimana? Sama seharusnya, nggak pandang umur, tua muda belajar. Nah, orang nggak akan pernah kenyang dengan ilmu agama. Ini baik, ini terpuji. Orang yang betul-betul nganggep ilmu agama adalah kebutuhan, ya dia akan cari sampai mati. Kenapa? Ya kita makan aja sampai mati kok. Apalagi hati butuh makanan juga sampai matinya. Hari akhirat bukan hari kita bawa jasad. Hari akhirat itu hari di mana kita bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat, yang hatinya selamat, bukan yang sehat selamat, yang kaya selamat, yang gemuk selamat, enggak. Yang selamat, yang hatinya selamat. Keselamatan hati tergantung daripada ilmu agama. Al-ilmu hayatul qulub wa misbahul basair. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah tolak ukur hidup dan matinya hati, dan tolak ukur daripada melek dan meremnya mata batin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tercela, nggak akan pernah kenyang. Siapa? Yang nyari ilmu agama, yang nyari dunia. Orang yang mencari dunia nggak akan pernah kenyang. Kalau dia punya lembah isinya emas, dia akan cari lembah kedua isinya emas. Kalau dia punya dua lembah isinya emas, dia akan cari lembah ketiga isinya emas. Nggak akan pernah puas. Sampai kapan? Wala yamla afahu ila turab. Nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah puas kecuali kalau sudah yang namanya tanah masuk ke mulutnya. Apa itu maksudnya? Mati. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu selagi hidup banyak mimpi, seperti orang tidur. Dianggap
harta, dunia, jabatan, semuanya ini adalah segala-galanya. Kalau udah mati baru dia sadar, oh tulinan kabeh tiba. Mainan semuanya. Saya mau tanya, duit itu manfaat? Kalau duit-duitan? Mobil itu manfaat. Kalau mobil-mobilan? Nggak manfaat. Dunia ini mainan. Manfaat? Manfaat nih dunia berarti? Nggak manfaat. Mataul ghurur, la'ibun walahwun, Allah sifatkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang menipu, permainan, sesuatu yang melupakan, melalaikan. Ini dunia, tapi kita cari. Bahkan kita nggak akan pernah puas. Udah. Kata ulama begini, kita nih, kalau kita mau melek, ya, kita buka mata kita nih, Allah nanggung rezekinya kita nih, lebih dari cukup sebetulnya. Lebih dari cukupnya kita. Apa Bib buktinya Bib? Kalau Allah tanggung, Allah jamin rezekinya kita lebih dari cukup. Saya mau tanya, isi lemarinya kita lebih dari cukup enggak? Isi lemarinya kita di rumah sekarang lebih dari cukup apa enggak? Isi kulkasnya kita. Bahkan orang kadang-kadang isi rak sepatunya lebih dari cukupnya. Isi garasinya lebih dari cukupnya. Jet pribadi punya. Kadang-kadang orang itu beli mobil 2 tahun nggak dipakai. Nggak tahu niatnya apa itu. Lebih dari cukup. Kita nih termasuk. Walaupun kita ini bukan orang yang kaya betulan, alhamdulillah dikasih cukup, nggak sampai kelaparan anak istri, alhamdulillah. Kita ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tapi Allah tuntut ibadah kepada kita. Sebetulnya kita bisa berbuat lebih daripada itu. Contoh kita barusan sholat maghrib 3 rakaat. Misal sholat maghrib 4 rakaat, nggak kuat kita. Wah, sholat isya 4 rakaat. Misal Allah tentukan sholat isya itu 5, 6, 7, 8 rakaat, nggak kuat kita. Kuat. Berapa menit sih? Keringin aja enggak, apalagi kram kakinya kita. Keringetan aja enggak, walaupun 10 rakaat satu kali sholat. Enggak. Tapi anehnya orang udah dikasih rezeki lebih dari cukupnya, sih digolei ya. Udah dikasih beban ibadah kurang daripada kemampuannya dia bisa berbuat lebih daripada itu, tetap gak dilakoni. Lu kan aneh. Seharusnya kalau kita sadar sekarang, alhamdulillah saya sebetulnya sudah terbukti Allah tuh nanggung rezekinya saya, jamin rezekinya saya lebih dari cukup. Ya wis, ini terbukti kok. Dan sebaliknya Allah bebankan kepada saya ibadah, sebetulnya saya bisa berbuat lebih daripada itu. Ya itu aja yang saya tuntut. Itu aja yang saya lakukan seharusnya. Seharusnya kita berpikir begitu. Kurang bukti apa Allah kasih cukup sama kita? Kadang-kadang bapaknya nggak sekolah, ibunya sekolah, anaknya S1, S2, S3 sampai jadi dokter. Itu gambaran begitu loh. Kita nggak mau sadar tapi. Makanya orang yang ambisi sama dunia nggak akan pernah kenyang. Dan orang yang ambisi sama dunia, dia cari kehinaan. Dia cari kehinaan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya kambing banyak. Kan memang menggembala kambing itu dikatakan untuk jaga kambing butuh 4.000 anjing. Butuh 4.000 anjing. Itu semua anjingnya punya kalung satu-satu. Terbuat dari apa kalungnya? Emas. Umatnya Nabi Ibrahim heran. Wah Ibrahim, dahlah cuman anjing dikasih kalung emas. Loh, dunia emas kalung ini adalah dunia. Dunia ini adalah bangkai. Ya tidak saya lakukan kecuali hanya memberikan sesuatu kepada pemiliknya. Bangkai miliknya anjing. Selesai. Apa yang saya lakukan? Tidak ada apa-apa. Dunia ini adalah bangkai. Tidak ada yang berebut dengan bangkai kecuali anjing. Ya saya hanya memberikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak untuk memilikinya anjing. Selesai. Selesai. Ya Allah. Apa yang kita punya nih semuanya nih? Bangkai itu semuanya. Kecuali kalau kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Menawarkan. Apa tawaran Allah? Jibril bilang sama kekasihku Muhammad, sejauh mata menatap, dia jatuhkan pandangannya ke gunung yang mana jadi emas. Gunung Uhud kalau mau jadi emas, jadi emas. Bukit Sofa, Bukit Marwah kalau dia jatuhkan pandangannya jadi emas, Sofa itu semua jadi emas, Marwah itu semua jadi emas. Dia lihat Bukit Arafah jadi emas.
Kemanapun dia jatuhkan pandangannya, kekasihku Muhammad jadi emas. Tawarkan sama Muhammad. Datang tuh Jibril. Ya Rasulullah, aku datang atas perintah dari Allah untuk menawarkan sesuatu. Apa itu tawaran Allah? Sejauh mata memandang engkau ya Rasulullah, engkau jatuhkan pandangan ke bukit manapun, ke gunung manapun, tidak menjadi apa-apa kecuali menjadi emas. Apa jawaban Rasulullah? Jibril, mali wali hadhihi dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia ini? Halalnya hisab, haramnya azab. Apa urusannya? Nggak ada orang cari dunia, kalaupun halal, kecuali ngaboti awake dhewe. Apalagi kalau haram, lebih parah lagi. Fa innaha daru man la darolah. Jibril, dunia ini adalah tempat tinggalnya orang yang punya tempat tinggal nanti di akhirat. Artinya apa? Tempat tinggalnya orang yang beriman itu surga. Nah, siapa orang yang nanti di akhirat nggak masuk surga, tempat tinggalnya dia adalah dunia. Tapi akhirat, jangan tanya surga dah. Wa malu man la malalah. Hartanya, dunia ini adalah hartanya orang nggak punya harta. Apa maksudnya? Harta itu yang ngasih manfaat, bukan yang ngaboti. Yang manfaat itu adalah pahala. Itu manfaat. Mana ada orang terbebani dengan pahalanya dia, kakean pahala begini. Ada orang dihisab gara-gara banyak pahala. Ada orang langkahnya menuju surga berat gara-gara banyak pahala. Ada. Harta sesungguhnya bagi orang beriman pahala. Kenapa? Nggak ngaboti, ngenteng no. Tapi bagi orang yang tidak beriman, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Satu-satunya harta yang tersisa baginya adalah dunia. Tapi ke akhirat, ojo takut pahala, ojo takut ganjaran. Jangan tanya ampunan dan lain sebagainya. Waqad yajma'uha man la aqlalah. Jibril, kata Rasulullah. Dan banyak manusia ini yang mengumpulkan dunia, orang nggak waras, orang yang gila, gila dunia, gila dunia. Kenapa kok dikatakan nggak waras? Saya mau tanya. Dari Surabaya mau ke Madura, lewat Suramadu. Misal Suramadu dibangun dengan biaya mahal, megah luar biasa. Habis biaya 1.000 triliun misalnya. Waduh, gimana megahnya itu Suramadu. Kita dari Surabaya mau ke Madura. Kira-kira ketika kita melihat kemegahan daripada Suramadu, apakah terbersit dalam benaknya kita untuk tinggal di Suramadu? Kerja, beranak pinak, bangun rumah di Suramadu. Wah, pikir Suramadu rek. Wis gak situ nang Madura wis. Tak urip di Suramadu ya. Kerjaan saya Suramadu. Rumahnya saya Suramadu. Hidupnya saya Suramadu. Beranak pinak di Suramadu. Wis, dekine wis. Kasih tahu nang Madura. Kira-kira waras enggak orang seperti ini? Wis gak surga. Dunia iki lho dunia. Waras enggak orang seperti ini? Waras enggak orang seperti ini? Padahal nilainya dunia dibandingkan akhirat galil, sedikit. Sampai Rasulullah SAW pernah memisahkan begini. Dunia dibandingkan dengan akhirat, surga maksudnya. Surga itu seperti lautan samudra, luas dalam. Sementara dunia itu ibarat tangan yang dicelupkan ke dalam samudra dan laut yang luas dalam, yang nempel di tangan, yang kadang-kadang netes saking didie, celup, kadang-kadang netes saking sedikitnya, itulah dunia. Sementara segoro iki kabeh surga. Ada orang dikatakan waras, bingung sama yang nempel di kulit, enggak bingung sama segoro kenikmatannya Allah di surga nanti. Ada orang ini dikatakan waras? Bagaimana mungkin dikatakan waras, normal, pinter, cerdas? Orang yang mengumpulkan dunia, yang kalau terkumpul itu dunia, kapan dia mati, dunianya dihisap tapi dia tidak menikmatinya. Waras nggak orang seperti ini? Dia cari dunia sampai nggak sholat kadang-kadang, nggak puasa kadang-kadang,
Alasannya kerjaan saya berat, poso dhisik, kapan siang hari nggak mampu baru batalkan. Jangan wis niat gak poso saulan. Mana ada aturan seperti ini? Sahabat yang pernah hidup susah bukan kita tok, sahabat lebih susah hidupnya daripada kita. Udah makan susah sahabat, ancamannya nyawa, diteror sama orang kafir setiap hari. Kita ini ya Allah ngaku susah, padahal nggak susah-susah betul sebetulnya. Gara-gara pekerjaan dia merasa berat, ngeluh, sambat, niat nggak puasa sebulan. Bahkan rencana sholat nggak pernah tuh. Yang kalaupun dia berhasil menjadi kaya, dunia yang dia punya, kapan sekarang mati itu dunia dihisap sama Allah. Padahal dia sudah nggak menikmatinya lagi. Kenapa? Meninggal kok. Yang menikmati adalah orang lain, anak istrinya. Makanya jangan bingung ninggalkan warisan sama anak istri. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Itu khalifah, presiden, tapi nggak ninggalkan warisan buat anak-anaknya. Badan anaknya berapa? 15. Anaknya 15. Sampai ketika beliau menjelang ajal sakit keras. Rakyatnya beliau ini bingung. Ini presiden yang sakit keras, yang mungkin tipis harapan hidupnya, punya anak 15, tapi miskin. Miskin, gak pernah nimbun dunia. Heran rakyatnya, tanya, wahai pemimpin kami, khalifah kami Umar bin Abdul Aziz, saya mau tanya, Anda dalam keadaan sakit keras sekarang, mudah-mudahan Anda dikasih sembuh sama Allah. Cuman saya mau tanya, kalau misal takdir berkata lain, Anda meninggal, Anda punya anak 15, saya lihat Anda gak punya apa-apa sekarang. Apa warisan Anda buat anak-anak Anda? Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Ada apa? Saya bingung dengan warisan untuk anak istri. Nanti ngeledek, saya cari, tapi saya mati. Dimiliki anak istri bukan digunakan untuk taat sehingga saya dapat pahala, digunakan untuk maksiat saya dapat dosa. Keopo? Buat apa saya bingung? Nafkahnya anak istri sepeninggalnya saya. Tuhannya mereka Allah. Saya hidup atau mati Tuhannya mereka adalah Allah. Yang nanggung rezekinya mereka Allah, bukan saya. Saya nggak nanggung rezekinya saya. Bagaimana mungkin saya nanggung rezekinya anak istri? Jadi hidupnya saya, matinya saya sama. Rezekinya anak istri saya sama. Bukan kalau saya hidup rezekinya anak istri tambah, kalau saya mati kurang. Enggak. Dua rezeki ini dewe-dewe. Punya rezekinya masing-masing. Saya hidup, saya mati, sama rezekinya mereka. Nanti ngeledek, saya golong-gombeng nyari warisan, harta dunia untuk warisannya anak istri, dipakai maksiat. Buat apa saya nulung orang untuk maksiat? Yang mana maksiatnya mereka, dosanya juga buat saya. Buat apa? Wes, mending saya mati nggak punya apa-apa. Yang penting saya tidak membantu anak istri saya untuk maksiat. Anak istri saya bukan nabi, bukan malaikat. Jangan-jangan mereka manfaatkan harta yang saya cari, sudah saya tidak menikmatinya, mereka gunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Buat apa? Jadi keliru kalau ada orang bilang saya nyari dunia untuk warisan anak istri, Bib. Sampai utang-utang lah. Enggak usah. Buat apa sampai utang-utang belani warisannya anak istri itu? Kita hidup besok aja belum tentu kok. Kalaupun kita nyari harta dunia dengan cara hutang, apalagi dengan cara yang haram untuk warisan anak istri, jangan-jangan anak istri kita meninggal lebih dulu daripada kita. Terus itu harta untuk siapa akhirnya? Untuk kita, katanya untuk anak istrinya. Kita nih mikir itu, ya Imam Haddad mengatakan begini, in syi'ta an takuna hurran, kamu ini kalau mau hidup dalam keadaan merdeka. Siapa yang nggak mau merdeka? Tapi merdeka maksudnya bukan menjadi budak hamba sahaya. Maksudnya apa? Merdeka dari budaknya nafsu. Merdeka dari tawanan dunia. Kita nih, kata Imam Haddad, orang yang berhasil menjadi orang merdeka, Imam Haddad nih. Apa pesannya beliau? Kalau kita ingin hidup dalam keadaan merdeka, tidak menjadi budaknya nafsu, tawanannya dunia, fatruk kulla amr. Urusan dunia ini tinggal semuanya. Mententengnya kita urusan dunia nggak nambah rezeki, kita tinggal urusan dunia nggak ngurangi rezeki. Sekarang nih kita nggak bingung besok makan apa, tetap makan besok kalau kita masih panjang umur. Kita nih sekarang nggak ngurus, meni mangan apa kok nggak ngurus, nggak akan kurang rezekinya kita. Kalau memang besok masih hidup berarti kita makan.
Gandeng kok antara ajal sama rezeki itu gandeng. Sering kan saya sampaikan, nggak ada orang tuh mati rezekinya sekeri, sisa. Orangnya hidup rezekinya habis mangap, tok. Nggak ada itu. Nggak ada. Kalau besok kita mati, lah buat apa kita menteng-menteng urusan dunia yang ternyata besok kita mati? Buat apa? Mententengnya kita urusan dunia, nggak nambah rezeki, kita tinggalkan urusan dunia, juga nggak ngurangi rezeki. Lah kalau kita mau merdeka, tinggalkan urusan dunia, makan kita, pokok panjang umur kita. Makan. Yang maksiat tuh dikasih makan sama Allah, nggak sholat, kafir, dikasih makan. Mosok kita ini kelaparan, kehausan? Nggak ada, nggak mungkin. Allah bukan Tuhan yang seperti itu. Yang maksiat dikasih makan, kita nggak dikasih makan. Iman, kapan sholat ya sholat, kapan puasa ya puasa. Mosok ditelantarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak, tenang aja. Fatrukul amr. Kenapa? Illam tatrukhu ikhtiyaron taroktahu ittiroron. Ketahuilah, dunia ini satu di antara dua. Kalau tidak segera kita tinggalkan dunia atas dasar kemauan kita sendiri, suatu saat cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia dalam keadaan terpaksa alias mati. Sebelum kita meninggal dunia, tinggalkan dunia terlebih dahulu biar kita ini merdeka. Tapi kalau orang itu menjadi budaknya dunia, nah dia bergantung sama dunia, nah dia tertawan. Utangnya akeh, nyaur kurang mesti. Iya. Misal, saya kasih contoh yang lain. Karyawan kalau bergantung sama bos. Bergantung sama bos. Kadang-kadang bosnya nyuruh nggak sholat dia. Kenapa kok nurut? Ya pemane, Bib? Gak nurut dipecat, Bib. Loh, terus kalau dipecat kenapa? Gak mangan aku, Bib. Hah? Jadi Tuhan dah bosnya kamu ini. Jadi kalau kamu dipecat nggak makan kamu ini. Saya mau tanya, sebelum kamu kerja sama bosnya kamu makan nggak kamu? Tuh orang banyak yang nggak kerja sama bosnya kamu, makan nggak mereka? Mereka banyak yang ketika ditekan untuk nggak sholat, mereka justru keluar daripada tempat kerjanya, nggak makan mereka. Pikiran mana ini? Budak nafsunya, budak bosnya, tawanan daripada dunianya, gelap mata, peteng, panik. Wah, bos ini ngalang-alai nabi, ngalang-alai wong tua wis. Disuruh pakai pakaian Natal, pakai. Apa mana itu? Ya apa mana? Enak ada nilai ngomong. Nih, orang kalau nggak punya ilmu agama, digaya enak karepe dhewe tapi, bukan digaya enak karepe Allah. Digaya enak karepe dhewe. Ya apa mana, Bib? Darurat, Bib. Wah, enak wis, kabeh darurat. Maling ini kadang-kadang darurat. Terus halal tuh maling. Maling, kenapa kamu maling? Susunya anak. Oh, halal gitu. Ada. Disuruh nggak sholat. Kamu mau nggak promosi, naik jabatan? Mau? Lepas jilbabnya kamu. Gajinya kamu besar, naik jabatan. Atau enggak saya pilih orang lain? Siap? Lepas jilbabnya. Kalau perlu itu anak perempuan musyawarah sama orang tuanya dukung. Ketika SD, SMP, SMA, ahli qiraah. Kalau ada acara di kampung, di pondok, di madrasah, dia tampil. Tapi begitu jadi artis, orang tuanya dukung, cepotan jilbabmu. Sing penting jadi artis dhisik, sing penting sugih dhisik, sing penting terkenal dhisik. Ayo, wong tuane sing dukung. Kalau perlu anaknya jadi biduan. Anggota badan anak perempuannya jadi tontonan. Orang tuanya senyum seneng. Saya dihajikan sama anak saya dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Jadi anak itu berbakti sama orang tua menghalalkan semuanya lah. Sing haram gak apa-apa pokoknya bakti nang wong tua. Saya ini melakukan untuk nyeneng wong tua. Wes halal kabeh dah. Lah kok enak men? Ini ajarannya siapa? Ilmu dari mana seperti ini? Berarti maling kalau perlu pelacur menjual diri untuk nyeneng wong tua gak apa-apa dah. Wah ya bahaya dong. Makanya ngomong tuh pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, pakai otak, keliru kita. Otaknya kita kalau nggak ada ilmunya, keliru semua. Cara berpikirnya kita, kebijaksanaannya kita, keputusannya kita salah semuanya. Otak nggak ada ilmunya gimana kira-kira? 2 ditambah 2 sama dengan 4, karena nggak punya ilmunya 2 tambah 2 sama dengan 22. Keliru.
Kenapa? Nggak dikontrol dengan ilmu agama. Kalau dia punya ilmu agama, ya nggak bener sih. Bukan berarti nyenang wong tua terus halal kabeh. Ya ada caranya semuanya itu. Lah kalau gara-gara nyenang wong tua, bakti ambek wong tua, halal kabeh, buat apa ada syariat? Buat apa ada halal haram? Hati-hati, ini cara berpikir yang salah ketika saya melakukan ini untuk nyenang wong tua. Saya melakukan ini untuk anak saya, halal kabeh. Ada. Omong kosong orang ngomong seperti itu. Kenapa? Dia ngomong nggak pakai ilmu agama. Jelas itu sudah. Kalau dia pakai ilmu agama, nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Kenapa? Terbengkalai ini agama semua. Orang kalau sudah menjadi budaknya dunia, dunia ngomong apa nurut. Dunia ngomong apa nurut. Tergantung sama bosnya, bukan tergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, saya kasih contoh. Orang nih kerja sama bos, kerja dulu baru digaji, apa digaji dulu baru kerja? Kerja dulu baru digaji. Jelas ya? Kok percaya? Percaya kan orang? Kerja dulu, nanti sebulan baru digaji. Percaya kan? Percaya. Padahal manusia ini tempatnya khianat. Percaya. Manusia ini bisa bangkrut. Percaya. Manusia ini bisa nilep, bisa ngemplang. Kelihatan sudah kolaps ini perusahaannya, tinggal wis. Orang cuma bisa demo, ini bos hilang. Manusia percaya. Percaya. Lah kok bisa kita nggak percaya sama Allah ini gimana? Apakah Allah ini bisa bangkrut? Apakah Allah ini Tuhan yang khianat? Ayo, apakah ini tidak dikatakan bahwa dia sudah memperbudak dirinya sendiri kepada manusia? Apakah ini tidak dikatakan bahwa dia sudah menuhankan manusia? Sama manusia bisa percaya, kenapa sama Allah nggak bisa? Banyak orang seperti ini. Nemen. Kenapa? Baginya dunia adalah segala-galanya. Waduh, kalau sudah dunia segala-galanya, ya sudah. Bukan Allah yang segala-galanya. Bukan Nabi, bukan Rasulullah yang segala-galanya. Bukan surga yang dia cari akhirnya. Dunia. Padahal walaupun dia ambisi sama dunia, tidak menambah rezekinya dia sebetulnya. Podo mbek goro. Podo mbek goro. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran gimana? Allah mengatakan begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mana? Allah mengatakan dalam Al-Quran begini. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang berambisi sama dunia, apa jawaban Allah? Ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Barang siapa yang punya ambisi sama dunia, satu, kami percepat baginya urusan dunia, tapi sesuai dengan kehendaknya kami. Lah encen melarat, masih ambisi sama dunia itu melarat. Bukan saya melarat, wis ambisi saya dunia aja terus jadi sugih. Enggak. Lah encen sugih ya sugih, lek melarat. Ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Kami percepat, kami berikan apa yang dia mau, tapi sesuai dengan kehendaknya kami Allah, kepada siapa yang kami mau. Selesai. Bukan oh wis yo akhirat gak usah, surga gak usah, kepin sugih, tak kayak sugih, pasti sugih lu karuan wis orang seperti ini. Wis saya nggak peduli surga, yang penting saya hidup dalam keadaan kaya. Kepingin apa ada, karuan ngedol surga. Enggak, Allah nggak mau begitu. Kepingin dunia, golek ono dunia, tapi sugih melaratmu jariku. Kadar rezeki kamu tetap, bukan karena kamu ambisi kemudian bertambah rezekinya kamu dari melarat jadi kaya. Enggak. Satu, rugi tidak berarti orang ini? Rugi tidak kira-kira? Kerugian pertama. Itu baru kerugian pertama. Kerugian kedua apa? Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha. Allah jadikan tempat tinggalnya adalah jahannam. Ya apa kira-kira? Percuma tidak berarti orang ambisi sama dunia itu? Bukan percuma lagi, sia-sia itu balance. Pak Pok, ini bukan Pak Pok lagi. Ajur mumur. Ambisi sama dunia, nggak nambah rezekinya, satu. Yang kedua, jahanam tempatnya dia. Allah mengatakan, jahanam tempatnya dia. Yaslaha mazmuman madhura, dalam keadaan tercela, dalam keadaan sambat, dalam keadaan wah macam-macam dah. Wa man aradal akhirata. Sebaliknya, kata Allah, barang siapa yang ambisinya akhirat,
ingin masuk surga, ingin mendapatkan syafaat Nabi, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Tapi ya bukan cuma kepingin toh, ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar, iman dan amal soleh. Faulaika kana sa'yuhum masykura. Upayanya mereka, orang yang ingin akhirat, ingin surga, ambisinya adalah syafaat Nabi dan diupayakan keinginan tersebut, maka upaya mereka adalah upaya yang dikasih imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih balasan, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis, hidupnya kita sekarang ini di persimpangan jalan. Terserah, mau kita tinggal akhirat yang penting dunia atau kita tinggal dunia yang penting akhirat, terserah. Kita tinggal dunia yang penting akhirat, nggak ngurangi dunianya kita. Kita tinggal akhirat yang penting dunia, nggak nambahi dunianya kita. Tinggal kita ini waras, pinter, cerdas atau enggak. Yang penting dunia, nggak usah akhirat-akhiratan, nggak nambahi rezekinya dia, nggak waras, nggak pinter berarti. Nggak nambahi apa-apa kok. Yang jelas kehilangan akhirat. Nggak penting dunia, yang penting itu akhirat, abadi selama-lamanya kok. Cara berpikir seperti ini nggak mengurangi dunianya. Ini orang cerdas. Tak golei, gak tak golei dunia. Kalau sudah Allah takdir, ya sudah, miliknya saya. Makanya, yang nakdirkan rezeki siapa? Apakah kira-kira ada makhluk yang bisa mencegah rezeki yang sudah Allah atur kepada siapa, kemudian beralih kepada dirinya? Misal, Allah menentukan rezeki itu untuk Anda. Apa? Itu kan yang menentukan Allah ya. Apakah kira-kira orang seperti saya mampu, punya kekuatan, punya power untuk, enggak ya Allah, itu rezeki punyanya saya. Bisa enggak kira-kira? Yang menentukan rezekinya jenengan, apakah saya bisa mateni rezekinya jenengan? Bukan Tuhan kalau saya bisa mateni rezekinya Allah. Tuhan selalu menang. Makanya, jenengan kalau punya usaha dijajari wong, jangan punya pikiran mateni rezekiku. Itu namanya nuhankan manusia. Kurang ajar, Bib. Dijajari, Bib. Saya punya misal toko bangunan. Dijajari aku, Bib. Terus apa? Ya mateni rezekiku, Bib. Loh. Sopo jenenge iku? Kok hebat? Bisa mateni aturannya Allah. Bisa gagalkan aturan. Ucapan ini fatal. Kenapa? Nuhankan manusia loh tanpa dia sadar. Ya bukan berarti murtad ya. Tapi nuhankan manusia tanpa dia sadar. Kenapa? Budaknya dunia. Dijajari enggak dijajari, rezekinya kita pancet. Yang kita upayakan manfaatnya, barokahnya. Lah buktinya Bib, semenjak dijajari tokonya saya sepi. Lah mulai murah kono. Kamu aja yang peteng gak mau koreksi diri. Lah mencen luwe sumeh kono, luwe ramah kono. Pelayarannya lebih bagus itu. Mesti ae kalau bisa dijajari entek dhewe lek perlu. Orang selama ini datang kepada kamu karena nggak ada pilihan, begitu dijajari kalah awakmu. Kenapa? Luwe murah, barangnya luwe api, luwe sumeh, luwe ramah. Kamu kedus. Kamu sombong. Misalnya kamu sok mentang-mentang nggak ada saingan, ngedol larang. Saya ki duwe saingan, dol murah. Kamu nggak sadar, bukan mata ini rezeki. Nggak ada mata ini rezeki itu. Ngatur Allah kok makhluk mau ngata ini rezeki itu. Makanya saya katakan orang kalau kamu ilmu agama, omongannya, ucapannya, cara berpikirnya, konsep kehidupannya, keputusannya, kabeh salah. Ucapan matain rezeki salah sih. Oh, ngatur siapa yang mampu? Enggak ya Allah, enggak bisa. Bedot di tengah jalan jadi milikku. Enggak iso. Enggak ada aturan matain rezeki. Saya dulu mondok, iya, ada 2 penjual bakso. Yang satu hafizul Quran, saya tahu pasti. Yang satu saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Berangkat bareng, numpak sepeda. Sepeda motor. Ya, belakangnya gerobak isinya bakso. Berangkat bareng. Kenapa kok saya tahu salah satu di antara mereka hafizul Quran, kemana-mana bawa headset. Jadi kalau ngedoli pakai headset. Saya pikir lagu India lah, opo lah. Begitu cepot kan jacknya kalau cepot dari HP kan keluar suaranya dari HP. Quran. Ya Allah, hafal Quran. Yang satu lagi saya nggak tahu.
Yo gak kayak headset pisan, yo gak ero wis pokoke hafal Quran atau kan gak tahu. Walhasil berangkat bareng, nggak tahu rumahnya jejer apa enggak saya nggak tahu. Pokok kemana-mana bareng. Berhenti di pondok saya, pondok Habib Taufik bareng. Nggak ada ki pondokku. Ini daerah kekuasaannya saya. Kon golek pondok liyo. Kalau di kene matanya rezeki nggak ada. Oh sudah, parkirnya beda, gitu aja. Parkirnya beda, wis gitu aja. Subhan, langganannya dewi-dewi. Saya tanya lah sama langganan yang bakso A misalkan. Sing enak sing di, sing A apa sing B? Oh, enakan A. Oh ya, enakan A. Yang langganan sama bakso B saya tanya, enakan di? Yo bakso B. Ayo. Saya bisa dirubah. Tetap sing A yo seneng sing A, sing B yo seneng sing B. Wah ada, Rono. Coba gini. Ada. Ada. Lah kita ini nggak bisa ngambil pelajaran dari pasar tadi. Pasar itu berapa toko jejer kabeh. Mati ta. Kolaps. Lah kok duit toko dijajari mateni rezeki kok sing di pasar lho. Jejer kabeh, sayur kabeh, kelambi kabeh. Elektronik kabeh, kacamata kabeh sak lantai. Kau ono sing mati. Padahal pasti ada di antara mereka pionirnya. Gorong ana wong aku dhisik, Bib. Tapi kok dijajari atusan toko ya gak mati tetep. Ya Allah. Dalam tanda kutip ya, sesat orang kalau nggak punya ilmu agama ini. Bukan sesat artinya murtad, bukan. Tapi semuanya keliru, semuanya salah. Karena itu, jangan kita berambisi sama dunia. Udah diatur sama Allah, sing percaya, sing yakin. Mau diatur sama Allah kok nggak yakin ya apa? Jenengan punya masalah, punya keruwetan. Kemudian ada orang datang, tak tolong yo, saya bantu ya. Biar masalahnya kamu biar masalahnya kamu hilang ruwetnya. Saya bantu ya. Kira-kira kita seneng apa enggak? Seneng. Padahal kadang-kadang menunggu saya nolong ya mendung. Nolong tapi ono karepe kadang-kadang. Tapi seneng kita. Seneng. Lah mau seurusannya kita dihandle sama Allah. Ruwetnya kita dihandle sama manusia percaya. Ruwetnya kita dihandle sama Allah gak percaya. Ya apa sih? Ini kan nuhankan manusia juga ini namanya. Kurang mampu apa untuk handle urusannya kita pribadi. Seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat semuanya dihandle sama Allah kok. Yo gak tambah melarat tuh. Yo gak kesusahan Allah itu. Gak kerepotan sama sekali ngurusi menghandle semua urusannya manusia. Dalam cuman kita pribadi. Tenang aja, diurus sama Allah kok tenang ya. Makanya kalau kita ninggalkan dunia, peduli sama Allah, merdeka kita. Gak bingung utang, gak bingung anak ono warisan, bojo ono warisan opo gak bingung oma, Kenapa? Saya ini semuanya sudah diatur sama Allah. Mau mententang lenceng wajah gak duwe oma sampai mati gak duwe oma. Buat apa? Kalau waktunya punya rumah ya ada dengan sendirinya, Allah yang ngatur kok. Allah yang ngatur itu. Kok saya tenang aja. Duwe alhamdulillah. Gak duwe gak apa-apa. Aturannya Allah itu sudah. Yang penting saya gak kehilangan akhirat. Itu saudara. Ini cara berpikir seperti ini. Kalau step by step, tahap demi tahap kita tanamkan dalam keluarga. Waduh. Iya yang kita punya bolo berarti. Kalau kita di rumah punya 5 orang, suami, istri, anak 3 misalnya. Semuanya punya konsep berpikir seperti ini. Bojo gak bakal banyak nuntut. Kenapa? Oh tenang aja, urusan dunia kudu ambisi. Ambisi gak bakal cukup. Korun wis dadi wong sugih, sik kepengin ngaku Tuhan. Fir'aun wis sugih-sugihne wong, sik gak puas kepengin disembah. Ayo. Gak ono mandeke, gak ono marini. Nah, karena itu kalau kita punya keluarga, ini kita tularkan kepada mereka. Wah. Kalau kita tularkan kepada mereka, jelas kita punya bolo. Akhirnya anak istri kita enggak bingung sama urusan dunianya. Karena itu hadirat sekarang mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita daripada cinta dunia. Karena barang siapa yang cinta dunia, dia sudah pasang ranjau untuk akhiratnya. Mudah-mudahan di dunia kita dikasih senang, di akhirat dikasih senang. Sebagaimana di dunia kita dikasih mulia dengan iman dan Islam, dengan status kita sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat kita diakui imannya kita, Islamnya kita, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad pantas, layak dan patut berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?
bagaimana hukumnya makan kue Natal? Kalau kita tahu pasti itu kue Natal, iya, selama itu kita tahu itu halal ya, bukan dari hal-hal yang haram, bukan babi, bukan diambil, iya, dari homer, dari apa, rum. Kalau roti, iya, macam-macam dah. Lebih baik tidak dimakan. Terima. Kalau kita tahu halal ya, terima. Tapi jangan mungkin kasihkan kucing, mungkin kasihkan, terserah. Yo cok dengar api wongi tadi. Iya. Tapi kalau memang kita ini sebetulnya lebih baik adalah tidak diterima. Tapi selagi nggak ada mabarot, kok menolak gelut, kita arahkan kepada yang Nasrani juga, misalnya itu lebih butuh itu daripada saya, nggak apa-apa kasihkan dia aja. Kalau memang nggak ada mabarot, kalau nggak terpaksa kita terima, jangan dimakan. Lebih baik. Tapi kalau jelas itu hal-hal yang haram, apalagi syubhat, nggak tahu dari mana, ya wajib untuk kita tinggalkan sudah. Tetap diterima, tapi jangan dimakan. Kalau dimakan gimana, Bib? Ya kalau halal ya nggak apa-apa. Tapi kalau haram atau syubhat, resiko. Dimakan anaknya kita, dimakan istri kita, resiko. Ya, makanya dikatakan apa? Istilah. Toleransi itu bukan berarti saya Natalan kemudian ngasih hadiah. Saya Idul Fitri ngasih hadiah. Wis, lakum dinukum waliyadin sudah. Jenengan kopi, aku teh. Wis mari. Selesai. Memangnya kalau nggak mengucapkan selamat Natal kenapa sih? Perang lah kita ini kalau nggak selamat Natal. Perang lah. Kadang-kadang saya ngeliat komen-komennya orang-orang Nasrani di medsos itu. Mereka tuh bingung, opo sih wong Islam ben katanya Natal ribut. Aku lu gak butuh disuapin. Mereka ngatakan gitu. Saya ini gak butuh. Ucapan selamat Natalnya kalian tuh gak butuh. Bahkan ada sebagian dari mereka komen, kalau ada Tolak al-Badru di gereja, risih mereka. Opo ini? Saya ini mau tenang ibadah. Kok ada orang-orang Islam masuk, iya, muji-muji nabinya mereka, risih saya ini. Kira-kira kalau kita di masjid, terus ada band gereja masuk di masjidnya kita, kira-kira ya apa? Risih dari kita? Ya sama, mereka manusia sama seperti kita, mereka risih. Kene sing ngarepe dhewe. Lah apa mlebu masjid gak tahu, mlebu gereja setahun sepisan. Masjid gak tahu di rumah, gereja dijogo. Apa perlu nih? Gotong royong bangun masjid gak melok. Apa? Kalau duit, jogo gereja. Ayo coba kalau duit, siapa katanya jogo? Jujur aja. Siapa katanya jogo? Kalau duit, gak jogo. Gendengan jogo kayak duit, kan begitu orang. Masjid, kalau duit, makanya kalau duit gak dijogo. Lek perlu prostitusi dijogo, pokoknya duit. Budaknya dunia itu tadi sudah. Apa? Kalau macam selamatan apa sih? Ribut itu apa? Sing Nasrani gak butuh. Kan cuma ucapan, Beb. Akad nikahnya kita itu juga ucapan. Ada ucapan akad halal, enggak ada haram. Syahadatnya kita ucapan, niatnya kita sholat, fatihahnya kita, tahiyatnya kita ucapan semuanya. Jangan ngentekin ucapan. Yang jelas kalau kita mengucapkan selamat Natal ada resiko. Kalau kita nggak mengucapkan aman, boleh aman, selesai. Loh, Beb, kan ada khilaf, jaring sopo no khilaf. Katanya siapa ada khilaf? Selamat Natal ada khilaf. Khilafnya sopo? Ulama saiki. Itu yang kita anggap khilaf. Sementara 4 madhab yang lain mengatakan nggak ada khilaf itu. Kok ada ulama sekarang bertentangan sama 4 madhab? Iya, kita milih ulama dulu. Ikuti habaib yang dulu, ikuti kiai yang dulu, selesai. Loh, Beb, ini Habib fulan, ikuti Habib yang dulu. Loh, Beb, ada kiai pun ikuti kiai yang dulu, selesai. Wis. Loh, Beb, Habib dulu, kiai dulu kan juga bisa salah. Apa mana sing saiki? Selesai. Kok bingung lah apa sih? Sing Nasrani gak bingung, gak butuh. Malah mereka risih. Bentahun gegeran kok ini butuh diucapi sama Natal. Enggak. Memang ada agenda. Ini kan memang ada agenda sebetulnya. Nah, masalahnya kita nih sebagai orang yang ngerti serba salah. Kalau kita ini bantah koyok-koyok ini masalah sing gede. Bentahun dibahas. Enggak bantah, takutnya ada orang yang terpengaruh akhirnya melok-melok. Syekh Abdul Qadir Jailani ndelok gereja ku lu syahadat. Ono wong saiki jare cinta mek Syekh Abdul Qadir mlebu gereja gak syahadat. Luwih magome luwih dhuwur timbang Syekh Abdul Qadir Jailani berarti. Pertanyaan kedua terakhir. Ya Allah, bila diberi nasi dari perayaan Natal harusnya
kemanakan ya tadi itu sudah sama ya. Mau dikasih jajan, kue, nasi sama. Ya. Tergantung. Yang pertama, kalau kita sampai hati untuk nolak dan gak ada madharat, tolak dengan sopan, dengan baik, dengan lemah lembut. Ngapunten, ngapunten. Bukan saya nggak mau nerima, tapi kalau gara-gara Natal saya nggak berani. Tapi kalau kapan-kapan jangan ngasih saya terima. Pokok bukan karena Natal. Saya takut. Ya. Kemudian kalau memang terpaksa diterima, jangan dimakan. Yo jadi kena wong, kecuali kasih kepada Nasrani. Ya kena wong apa damai, kita nggak mau makan dikasihkan orang. Kasihkan kucing atau apa kayak, ya, kasihkan burung. Misalkan kalau kita punya ngingu burung, kasihkan apa? Terserah kita punya binatang apa. Ini kasihkan sudah. Nggak ono belas kan cacing. Wis guaan dek lemah niatno kasihkan cacing selesai. Kau no bib cacing dadekno pupuk. Wis terserah pokok jadi pangan. Ya, pokok jangan dimakan. Jangankan karena Natal, kalau sudah Nasrani ngasih kepada kita itu perlu hati-hati apa gara-gara Natal. Kan begitu. Tuh, enggak hormat sama Nasrani ini. Lu hormat berarti campur aduk gitu. Ya enggak. Ya toleransi tapi bukan berarti mencampur adukan agama. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.